Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa manittabahu hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Para kiai, para satid, sepuh bini sepuh ingkang tansah kawula muliaken, para bapak, para ibu, para hadir jamaah salat duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para hadir yang saya hormati, melanjutkan kaidah nomor 49. Kemarin terakhir Syekh Ibnu Athaillah Sakandari berkata, la saghirata idza qabalaka adlu. Tidak ada dosa kecil apabila datang kepadamu keadilan Allah. Wala kabirata idza wajahaka fadluh, dan tidak ada dosa besar apabila berhadapan dengan fadilahnya Allah. Secara singkat, dosa kecil itu akan menjadi banyak ketika berhadapan dengan keadilan Allah. Sebab secara jujur pasti kita semua memiliki dosa yang lebih banyak daripada pahala. Kalau ditegakkan keadilan Allah, pasti dosa kecil kita akan sangat banyak sehingga menjadi besar. Sebaliknya, nah ini harapannya adalah, ini berarti yang pertama itu memunculkan rasa takut. Kita harus takut dengan sifat adilnya Allah. Sebaliknya sifat maha murahnya Allah, rahmatnya Allah. Tidak ada dosa besar, artinya dosa besar bisa hilang, bisa diampuni, bisa dihapus apabila bertemu dengan fadilah, bertemu dengan rahmatnya Allah. Nah, kemudian Syekh Ibnu Ajibah ini menyitir sebuah hadis. Di dalam hadis diterangkan, riwayat Ibnu Majah fi sunanih, di dalam Sunan Ibnu Majah, babu ma yurja mir rahmatillahi yaumil qiyamah, bab perkara yang bisa diharapkan dari rahmat Allah pada hari kiamat. Hadisnya panjang. Sami'tu Abdullah bin Amr yaqul, aku mendengar sahabat Abdullah bin Amr berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu bi rajulin min ummati yaumil qiyamah ala ru'usil khalaik. Yusahu den pengoake bi rajulin kelawan sijine wong lanang. Ada seorang laki-laki yang berteriak-teriak, min ummati, dari umatku, kata Rasul, yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Jadi bahasa ini saking takutnya ya, di hari kiamat seorang laki-laki berteriak. Ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk. Bayan surlahu tis'atan wa tis'una sijlan. Maka dibentangkanlah baginya 99 catatan. Kullu sijlin maddal basor, kata Rasul, setiap catatan itu panjangnya sepanjang mata memandang. Nah, nanti kita bayangkan, ini di hari kiamat nanti kita pun akan merasakan yang sama, akan diberi catatan amal perbuatan. 99 catatan itu, satu catatannya, kata Rasul, sepanjang mata memandang. Summa yaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal tungkiru min hadza syai'a, apakah engkau ingkar
dengan ini catatan. Hamba yang ditanya oleh Allah, apa engkau ingkar dengan catatan yang panjangnya 99 catatan ini? Fayaqulu la ya Rabb, tidak ya Allah, aku tidak ingkar. Tidak ada satupun orang yang bisa lepas dari catatannya Allah. Fayaqulu, kemudian Allah kembali berfirman, adzalamatka katabatil hafidhun, apakah malaikat-malaikat pencatatku yang menjaga telah mendolimimu? Gini bahasa begini, apa malaikat raqib atid enggak bisa salah ning catatan. Summa yaqulu, kemudian Allah kembali berfirman, alaka an dzalika hasanah, apakah dengan itu kamu masih memiliki kebaikan? Jadi catatannya semuanya 99 itu isinya mung dosa. Kemudian Allah bertanya, apa kamu masih punya kebaikan? Fayahabur rajul, kemudian laki-laki tersebut sangat ketakutan. Wedine pol. Fayaqululah, jujur aku tidak punya kebaikan ya Allah. Jadi cara bahasa kita, orang sudah benar-benar terjerumus dalam perbuatan dosa sampai tidak memiliki satu kebaikan, walaupun satu kebaikan. Fayaqulu bala innalaka indana hasanat. Kemudian Allah kembali menjawab, iya, sesungguhnya engkau, kata Allah, masih memiliki kebaikan-kebaikan. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum, dan sungguhnya pada hari ini tidak ada aniaya, tidak ada zalim kepada dirimu. Ini yang berfirman Allah. Orang tadi mengaku bahwa dirinya tidak memiliki kebaikan, yang dimiliki hanya dosa. Tetapi Allah ternyata memiliki catatan kebaikan-kebaikan yang banyak milik orang itu. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha, kemudian dikeluarkanlah baginya, dimetuake lahu kadhe mau apa bitaqah, sijine bitaqah niki cara mriki kartu nggih, tulisan. Kartu atau tulisan wau enten tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata Allah mengeluarkan baginya satu catatan, satu tulisan, di dalamnya ada tulisan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala, kemudian Abdullah bin Amr bertanya, fayaqulu, Allah menjawab, ya Rabb, melanjutkan, fayaqulu ya Rabb, hamba tadi, laki-laki tadi bertanya, ya Rabb, ya Allah, mahadil bitaqah, mahadis sajalat, apa ini kartu tulisan ini dengan catatan yang begitu panjang? Fayaqulu, kemudian Allah kembali berfirman, innaka la tudlam, sungguhnya engkau tidak akan dizolimi. Fatudus sajalat fi kaffatin wal bitaqatu fi kaffah, kemudian catatan-catatan dosanya ditaruh di sisi yang satu dan kartu yang di dalamnya ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah ditaruh di sisi yang lain. Fatoshatis sajalat, kemudian semua catatan dosa itu menjadi hilang. Wasaqulatil bitaqah, dan lebih berat catatan yang di dalamnya ada dua kalimat syahadat. Pun niki saged dipahami. Jadi ini kalau berbicara rahmat Allah itu sudah sangat luar biasa. Sebab ini yang dapat kita harapkan. Kita hidup di dunia ini hanya mengharapkan rahmatnya Allah. Sebab kalau kita mengandalkan amal kita, pakai matematika seberapa besar kebaikan kita dibanding dengan dosa. Tapi yakin ini hadis sangat luar biasa. Bahwa menerangkan orang yang jelas-jelas kata Rasul dosanya begitu banyak, 99 tulisan yang begitu panjang isinya dosa, masih mendapat tetesan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Makanya dalam ayat jangan sampai putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu sekalian ingkang tansah kula hormati, tentunya untuk mendapatkan rahmat kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa mendekatkan diri? Tentu dengan amal soleh, amal-amal yang baik. Tentunya yang baik menurut pandangan syariat. Kemudian
Kaidah berikutnya, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari berkata, supaya amal kita menjadi baik. Amal yang baik itu amal yang bisa memberi cahaya kepada hati. Ini diingat-ingat. Amal yang baik, perbuatan yang baik itu perbuatan yang bisa menyinari hati kita. Sehingga kita menjadi terarah. Berjalan di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah nomor 50, la amala arjalil qulubi. Tidak ada amalan arjalil qulubi yang lebih diharapkan untuk bisa menyinari hati. Min amalin, dari perbuatan yaghibu angka syuhudu, dari amalin yang amal itu hilang dari persaksianmu. Wa yuhtaqaru indaka wujuduh, dan amal itu engkau anggap remeh adanya. Kita ulang, ini bahasa tasawuf ya. Menurut Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, amal yang bisa menyinari hati itu adalah amal yang engkau tidak menyaksikan amal itu. Iya, jadi dalam hati tidak merasa nyong amale. Nah, ini yang masalah ini kadang-kadang. Jadi ketika amal itu sudah menjadi patokan, seolah-olah jadi andelan nek bahasa mriki, nyong wis puasa ya puasa, salat ya. Itu malah amalan seperti itu tidak memberi apapun untuk hati kita supaya menjadi baik. Kalau panjenengan ora saheran, kadang-kadang orang ibadahnya rajin tapi hatinya masih sangat mudah berbuat maksiat. Ngrasani jalan terus. Ngeduwong jalan terus, padahal di sawang kayong amale banyak tapi tidak bisa madangi atine. Karena apa? Karena ia masih menganggap, masih melihat amalnya. Saya lebih baik dari Anda. Lah kon subuh be ora tahu. Ora tahu apa? Ora tahu katon. Nah metu kaya kowe nek wis metu kados niku. Nah iki yang sangat-sangat bahaya. Amal yang baik seperti itu tidak menuntun kepada hidayah. Malah tanpa sadar dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki. Wa yuhtaqaru indaka wujudu, dan hendaknya kita anggap kecil amal yang tadi ada. Wis salat, tetap kita harus rasa khawatir, ya Allah. Kemudian ini bahasa sing digawa mati amal secuil, amal sing gede ora digawa. Pasti kita yakin yang kita bawa mati nanti amal sing sedikit, amal yang sedikit itu yang kita bawa. Kita harus anggap remeh. Sudah sholat, kita hati-hati, ya Allah, kayak sholatnya diterima napa mboten, dikira kula diterima napa mboten. Niku harus ada perasaan seperti itu. Jangan sebaliknya, malah amalan sudah kita lakukan kita akhirnya merasa yang wis wingi Ramadan puasa full. Berarti insyaallah cara mati saiki mlebu surga. Hati-hati. Jadi amal yang bisa menyinari hati yaitu amal yang engkau tidak menyaksikan amal itu. Dan amal yang kau anggap remeh, anggap kecil amal itu. Nah ini yang penting itu sendiri. Diterangkan. Yakni annahu la amala arja li hayatil qulub. Yaitu sungguhnya tidak ada perbuatan arja yang bisa lebih diharapkan li hayatil qulub, untuk hidupnya hati. Untuk hidupnya hati, min amalin, daripada amal yakunu billahi walillah, yang amal itu dilakukan dengan Allah, dilakukan karena Allah. Berarti kita harus ikhlas, otomatis nih. Amal itu satu harus dilakukan karena Allah. Otomatis amal itu harus dilakukan karena Allah, dilakukan dengan Allah, dengan pertolongannya Allah. Sebab kita tidak bisa beramal baik kalau tidak mendapat pertolongan Allah. Itu yang pertama, ghairi mulahid. Nah niki. Selanjutnya, amal itu bisa menghidupkan hati. Tadi syaratnya amalnya yakin bahwa kita beramal karena Allah, bisa beramal karena pertolongannya Allah, dan mengamalkannya karena Allah. Berikutnya dia tidak melihat dari bagian amalnya. Niki. Jadi orang sah dipikiri cara bahasa wong sedekah niku jeruk ora sami kiling kok Gusti Opan
balas. Cara balasnya itu urusannya Gusti Allah. Ora sadi nyong sedekah 1000 dat mau esuk. Jerene kok dilipat nganti 700 ya dat. Tekenteni nganti sore. Lah kawung main dat. Itu berarti masih melihat balasan bagian dari amalnya. Wis los, orang sholat selesai, orang puasa selesai. Jangan dilihat. Jangan dilihat. Mutabari'an fi min hauli wa quwwatihi. Amal yang terbebas dalam alamnya dari daya upayanya dan kekuatannya. Jadi kita harus merasa amal ini bukan karena nyong hebat, karena nyong kuat. Balik maning harus yakin bahwa kita bisa beramal baik, esi gelem sholat, esi gelem puasa. Itu karena pertolongan Allah. Apunten niki Pak, Bu, niki kadang-kadang memang nek beramalnya masih menyandarkan seolah itu karena kehebatannya, mesti dadine sombong otomatis karena dia merasa orang lebih soleh. Padahal tidak seperti itu, malah kadang-kadang orang yang kita lihat secara wujud fisik melasi, paling-paling tukang becak, tapi begitu mendekati zuhur mandek adus suwe sebab keringete 2 senti. Waduh koyong kandil temen ya. Bar adus bersih-bersih banyak wudu. Nunggu adzan, begitu adzan ikut jamaah. Mungkin pahalanya lebih besar dia. Karena beramalnya benar-benar karena Allah. Itu orang-orang yang mendapat pertolongannya Allah. Dalam hati kita tanamkan amal yang kita lakukan jangan dilihat. Jangan meminta bagian. Jangan meminta bayaran, pahala. Biarkan urusan pahala, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin bahwa amal yang kita lakukan itu mutabari. Kita merasa bebas. Ya Allah, ini saya bisa seperti ini bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat ya Allah, tetapi karena semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niki. Fa idza adharathu alaihi al-qudrah ghaba an syuhudi. Fa idza adharat maka lamun pertelo katon maring wong mau. Apa al-qudratu kudroh kuasa, hoba maka jadi ilang wong mau an syuhudi saking nyaksenine maring amal mau. Jadi nek sudah keluar yakin bahwa kita bisa berilmu karena sifat kudrohnya Allah. Kulo niku digawe mampu salat, puasa, haji dan seterusnya itu karena Allah. Maka saat itu akan hilang. Oh iya, nyong asli ini orang bisa apa-apa. Nyong bisa kayak gini karena Gusti Allah. Ya contoh niki sing nilainya dunia wis apuntene sing diparingi rezeki berlebih menjadi orang kaya jadi wong sugih. Mesti kan hati-hati nek rumangsane sugih karena hebat dagangnya pinter ngelolane itu salah. Sebab orang itu mendapat kelebihan satu dari yang lain itu hanya karena Allah. Allah mau menghancurkan kekayaan seorang sangat mudah. Jalannya tidak sulit. Kalau di Al-Quran jelas seperti Qarun yang hartanya berlimpah, sekali diwalik gempa bumi selesai. Kalau kita mohon maaf, alhamdulillah dagangnya hebat, laris, bakule akeh, secara hitungan akal jare wong wis kepenak. Cara pitung keturunan bendian ora kaliran misalnya. Tapi kadang-kadang Allah lain ketika akan menghabiskan selesai. Kasih penyakit jerat orang mari-mari selesai hartanya. Walaupun masih ada tidak bisa menikmati. Nah niki milon hati-hati harus yakin itu semua adalah karena karunia Allah. Jadi hati-hati. Jadi harta yang dimiliki menjadi sarana alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan menjadi sarana kesombongan karena kita punya harta bukan karena kita hebat. Tapi karena itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kadang-kadang nek muni karena hebat, kadang malah bos asale SDB ora lulus, Pak. Ora pinter. Malah sing kadang anjuk sarjana dagang keder, Pak. Iya, ya. Itu menunjukkan oh ya berarti rezeki itu mutlak Allah. Ya jare wong Jawa mene wis dasar totole. Totole kayak gue berarti totole susah terus ya anak. Ya, tapi Islam itu konsep ya. Susah, senang, kaya, miskin, hakikatnya dua-duanya adalah ujiannya Gusti Allah. Jadi Islam itu adil. Orang yang kaya
orang itu ya sebenarnya diuji oleh Allah. Orang yang miskin juga diuji. Mung secara akal kita pengennya jadi wong sing sugih ya. Lah susah terus dan padahal Allah juga maha adil. Ketika dia susah tetapi terus mau beribadah kepada Allah malah luar biasa. Mungkin nilai ibadahnya lebih tinggi. Nah, ini yang penting di sini. Para bapak, para hadirin kang tansah kawula hormati. Kemudian ada sebuah nasihat yang sangat bagus ini ya, nasihatnya sangat bagus. Qala An-Nahrajuri nggih. Qala An-Nahrajuri rahimahullahu taala ngendikal Imam An-Nahrajuri nggih. Min alamatin man tawalahu Allahu fi aqwalih, min alamatin saking setengah pira-pira tetenger tanda, dari salah satu tanda man orang tawallahu Allahu fi ahwalih, yang sudah dikuasai, yang sudah diurusi oleh Allah fi ahwalih, di dalam keadaannya, di dalam tingkahnya. Orang yang dikasihi oleh Allah di dalam keadaannya, tandanya ayyashhadat taksir fi ikhlasi, orang itu akan menyaksikan at-taksir, kecerobohan, kekurangan di dalam keikhlasannya. Jadi mestinya kita malah justru menyaksikan, ya Allah nyong sholatnya kayong durung bener ya Allah, nyong sholatnya durung ikhlas. Itu tanda orang yang dikasih Allah itu malah seperti itu. Selalu ada rasa khawatir, ya Allah nyong kira-kira sholatnya wis diterima apa durung ya. Jadi selalu ada itu, ia selalu menyaksikan kekurangannya di dalam keikhlasannya. Wal ghaflah, dan ia akan menyaksikan laline fi adzkari, ing dalam zikir-zikire. Dia menyaksikan kelupaan di dalam zikirnya, lagi zikir wiridan cangkeme tamoni tapi atine ora eling maring Gusti. Nyaksine ya Allah nyong zikire mung suwe, mung macatok suarane tapi atine durung bisa eling maring Gusti Allah. Disaksikan. Itu justru orang yang dikasih Allah. Jadi ini nasihat yang luar biasa ini. Jadi hati-hati. Orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang diberi kuasa oleh Allah adalah orang yang menyaksikan kekurangan di dalam keikhlasannya. Ya Allah nyong dereng saged ikhlas datang panjenengan, nyong lakoni sholat jamaah, puasa dan seterusnya, kadang-kadang esih pengen dideleng wong. Nah, niki yang kita saksikan, ya Allah. Itu tanda orang yang dikasih Allah. Ora apa-apa, memang proses ya. Iya. Malah nek wong wis kerasa paling ikhlas, nah itu yang paling bahaya. Iya. Malah pamer, itu jelas pamer. Wah, liyane durung ikhlas sholat sebanter-banter nemen. Ora khusyuk. Nah, pun sampai ya ngerasani wong liya, ini malah salah kaprah. Ya. Dan orang itu menyaksikan kealpaan, kelupaannya dalam zikirnya. Zikirnya ngambang, tidak pernah hatinya nyangkut dengan Allah. Hanya lisannya berbunyi tapi hatinya durung nyetrum. Orang nyetrum, Pak. Katanya subhanallah, subhanallah, tapi belum bisa mengagungkan Allah, belum bisa mensucikan Allah. Jadi, wong nek nyakseni kayak gue berarti ngaku ya Allah, nyong wiridan dawa tapi bisa orang bisa eling datang panjenengan Gusti, ya Allah nyong gi salat. Tapi salatnya durung bisa ikhlas. Kadang-kadang sih selalu dibarengi dengan sifat riya. Memang muncul dewek ya Pak. Contoh nih, contohnya kulo mawon kulo bae kadang-kadang isi kerasa kados niku. Nek pan salat, pan ngimami, kadang-kadang Pak, ana tamu ya. Wis ana wong liya ke. Tiba-tiba hati langsung surate sing rada. Itu contoh pamer kuwi kayak metu dewek. Iya, metu dewek kayak gue Pak. Ya Allah, daning nyong kayak gue ya. Tapi saya menyaksikan ya Allah nyong bisa riya kayak gue ya. Niku mungkin di semua aspek ya, dalam segala hal kadang metu ketika dalam satu pertemuan menunjukkan kepintarannya supaya yang lain memandang uski berarti wong sing paling, malah justru wong sing paling diam, dia tidak berbicara kecuali ditanya, itu malah orang yang paling pintar. Iya. Malah wong sing alim, malah wong sing tasyaduk kakek ngomong keminter. Malah justru sebenarnya orang bisa apa? Jadi wong sing tenang, sing kalem ya. Malah wong kayak gue wong kurang ya. Lah apa to umbruse tok ya.
Malah justru orang yang diam itu yang luar biasa. Mulanya betul tingkatan tasawuf nanti paling tinggi as-somat, diam. Orang itu kalau sudah makomnya makom somat, diam. Nah, ini luar biasa. Diamnya bukan karena lagi angen-angen sing ora-ora. Diamnya hatinya selalu nyambung dengan Allah. Dia diam tapi hatinya al-wasilun. Nanti ada derajat al-was, orang yang sudah nyambung dengan Allah. Mungkin dia diam, tidak melakukan apa, ngomong ya orang, tapi hatinya selalu nyambung dengan Allah. Dicontohkan seperti Nabi Zakaria, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Nabi Zakaria itu kan konon lama ya tidak dikaruniai keturunan. Kemudian Allah memberitakan idnada ketika Nabi Zakaria berdoa rabbahu kepada Rabb Tuhannya, nidaan khafiyya dengan doa, panggilan yang samar. Ini panggilan yang samar, Syekh Sa'rawi mengatakan wong akeh meneng tapi jebule lagi ndonga maring Gusti Allah. Itu nidaan khafiyya. Meneng tapi ndonga. Berarti hatinya Nabi Zakaria, jelas kalau Nabi itu jelas ya Pak, hatine selalu nyetrum maring Gusti Allah. Nek kula panjenengan nek meneng suwe kadang-kadang pirang-pirang Pak. Jebule lagi ngrasani ndeleng namane ngono. Wis kayong udunge mereke apa ya kayong anyar kae ya. Yang lebih beru. Menenge bukan meneng nyambung tapi meneng ya Allah lagi ngoreksi wong liya. Dia malah jarang sekali mengoreksi diri sendiri. Niki tandanya orang yang dikasihi oleh Allah, keadaannya ia akan selalu menyaksikan kekurangan pada dirinya, terutama dalam tataran ibadahnya. Ikhlasnya durung bisa ya Allah, yang esih selalu amal baik saya dibarengi dengan sifat riya. Wow. Sangat luar biasa. Niki nek kados niki, tapi mending esih sadar. Sing ngeri ora sadar, pamer malah tambah ya khair ya. Iya. Nah niki yang salah kaprah di situ. Ini itu yang jelas-jelas salah. Niki sing salah kados niku. Nggih. Wan nuqsanu fi sidqihi, dan ia akan menyaksikan an-nuqsana kekurangan fi sidqihi ing dalam benere wong mau. Wis bener bae sik rasa kurang. Ya Allah. Nyong dian cara wong ngomongnya ngeten Pak, omong-omongan suwe begitu peragat pangapurane ya. Bukan mau anak omongannya nyong sing salah. Padahal ngomong bener be, jaluk pangapura. Lah ngomong salah, ngrasani maido ora kerasa salah. Aku sing berat nemen ya kowe. Atine wis terbuat dari apa kowe ya? Tai ayam kaya ngene ya. Ora kerasa salah kowe sing berat kados niku nggih. Apuntene kathah meneh biasa ning ceramah-ceramah pidato terakhirnya mohon maaf barangkali ada khotbah yang kurang pas. Ya pasti seperti itu. Dia akan merasa dalam kebenarannya pun dia masih merasa kurang. Ya. Wal futuro fi mujahadatih, dan ia akan menyaksikan al futur. Futur itu lemes, malas. Ya. Fi mujahadati ing dalam mujahadai. Wong kadang mohon maaf Pak, niki sing rada abot-abot nih kayak Isya, salat Isya. Isya niku abot Pak. Salat Isya itu abot. Mangkat ta mangkat, tapi nang hatine merasakan futur. Ya Allah, keselemen ya urus Isya iku. Mangkat ta mangkat. Tapi isi mujahadah masih mau berangkat, tapi menyaksikan nek wong seneng beda ya Pak, wong keselepor. Tapi panekani acara sing disenengi, kesele sapira ora kerasa. Om, jek lalen oh. Engko bengi anak urjene siap aku ya langsung. Padahal sing esuk nyambut gawe kesel men mangkat malah barisane paling ngarep, tapi Om, yo wis adzan Isya. Ya no. Kayong lemes ya priben ya, durung merasakan semangat, masih merasakan futur. Nah, para bapak, para hadir, tapi mending orang yang masih menyaksikan pada dirinya kekurangan, terutama tataran ibadah, keikhlasannya, zikirnya, mujahadai, itu tanda wong kowe esih dimelasi dening Gusti Allah. Daripada wong sing prengasane ibadah wis paling ikhlas, zikir wis paling nyambung, mujahadahnya sudah paling hebat, itu malah
salah kaprah. Para bapak ibu ingkang tansah kula hormati mekaten. Jadi akhir dari pembahasan ini adalah tadi kembali ke atas bahwa amalan yang bisa membawa kita kepada hidayah Allah, menyinari hati adalah amalan yang kita tidak mengharapkan apapun. Hanya masrahkan kepada Allah, biar Allah yang memberi balasan. Dan kita harus sadar bahwa amal baik kita bukan karena kekuatan kita, bukan karena daya kita, tapi itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita akan terus merasa kurang, ya Allah nyong amale kurang sempurna. Kita akan semakin tawadu, semakin merendahkan diri. Mudah-mudahan kita bisa selamat di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Makatan mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf, monggo sareng tutup doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.